eksploitasi bencana yang terjadi. Yang gue kritisi pada saat konten itu adalah kenapa lo bohongin presiden gitu loh. Rakyat Aceh lagi susah, rakyat Sumbar lagi susah, rakyat Sumut lagi susah, lo janjikan listrik. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa buat orang yang sedang terdampak bencana. Yang penting nyala lampu bisa hidup, mereka bisa ngecas handphone, bisa berkabar dengan keluarga, itu kan sesuatu yang luar biasa, Bos. Iya. Ya kan? Tiba-tiba tidak tercapai apa yang disampaikan itu, cuma omong-omong. Utopis jadi. Iya. Shirley itu juga sebenarnya dianggap orang yang selama ini 10 tahun itu berada pada Prabowo loh selama ini. Maksudnya bantu Prabowo. Oh gitu ya? 2019 ya? 2019, dua kali pemilu dia. Kalau memang bagian ini adalah rezim Prabowo, harusnya kan dia nggak korban. Betul. Juga kayak misalnya kayak Firdian, kayak siapa namanya, kayak Bang Damanik atau Mbak Shirley ini, gua ngeliat kontennya pas setelah aku pelajari lagi, nggak ada sama sekali mengeksploitasi bencana alam. Yang mereka sampaikan adalah fakta. Bro. Jadi kalau gini loh, kita ini berbicara hoax nggak boleh, masa menyampaikan fakta nggak boleh juga, terus kita mau jadi apa sebagai rakyat Indonesia ini? Suplemen sebenarnya. Itu kan jamu nih. Ini keadaan fakta empiri objektif sebenarnya kan apa adanya ini. Ini bayangkan kalau nggak ada nih manusia-manusia begini, makin teraniaya orang di sana. Karena laporan pejabat penjilat pantat semua. Itu problemnya sekarang. Repot juga hidup ini kalau begini. Ini ngeri kayaknya di podcast udah ini. Cari duit sendiri. Liar banget ini. Aduh ampun kita. Bos, istri gue lagi hamil 7 bulan. Bos. Udah kemana-mana ini. Nggak ngerti demokrasi, nggak ngerti efek. Setiap hidupnya ada pilihan. Ada konsekuensi yang nggak main-main setelah itu. Maka jangan salahkan nanti pemimpin nggak sama rakyat. Nggak dekat sama rakyat. Nggak mau turun ke bawah. Jangan salahkan. Itu namanya telat namanya berpikir. Sip. Itu udah kita pikir. Udah di penghujung waktu kita. Padat ini. Apa perlu nggak closing statement? Gak usah kayaknya. Gua udah closing statement gue tadi. Kayaknya Bang Doer mau nggak closing statement, Bang? Suruh doer aja, saling closing statement. Apa kayak harapannya terhadap pemerintahan sini Bang Presiden Prabowo Subianto? Duduk lu situ dong, Ayo Salim. Masih bisa nggak? Kalau Salim langsung ngeri nih. Bangsat gitu kan. Mainkan bibir dikit Salim. Ya. Apa closing statement? Terserah aku. Iya, closing. Apa nih? Terserah. Closing statement. Closing statementnya apa ya? Pokoknya teror ini yang kita alami itu tidak membuat kita berhenti bersuara. Buat yang neror, pengecut lu semua, tai. Mantap. Guys-guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torpedo kali ini aku dari tadi nggak berhenti ketawa, Bang. Yap. Karena campers bilang mulai berhentilah ketawa kan. Kita balik lagi ini kedua kalinya juga dua-duanya narsum ini, Bang. Ya. Ronde kedua di torpedo. Kayaknya daya ledaknya 7 kali lipat. Bisa ledakin istana nggak ini? Janganlah, Bang. Jangan, hati-hati lo. KUHP baru lo. KUHP baru lo. Istana mana? Istana Konoha. Wakanda. Harus diperjelas itu bahaya. Kalau Wakanda boleh lah, Bang. Istana boneka. Istana Venezuela. Standing point awal, Bang, kayaknya kebebasan berekspresi udah mulai agak terganggu nih, Bang. Karena kritik terhadap kebijakan publik dibalas lewat teror. Ya. Nah, kita mau tahu nih, ada Bang Doni sebagai korban dan pengamat politik Bang Pangi Caniago. Kita mau tahu dari dua perspektif ini, Bang. Nah, untuk memulai, Sinaga dulu mentorpedo orang Aceh kan? Kalau kena kita ini sesama Sumatera, aku langsung aja. Siapa pelakunya, Bang? Waduh, nggak tahu. Jangan bikin gua ada delik yang baru nih, bahaya. Coklat, hijau, warna-warni. Nggak tahu, belum tahu. Kita percayakan kepada teman-teman polisi lah untuk membuktikan siapa peneror, siapa pelakunya. Emang percaya, Bang? Ya harus percaya. Harus percaya. Kenapa gue bilang harus percaya? Ya siapa lagi harus kita percaya gitu loh. Ya. Gitu. Kemarin kan kalau kita baca berita itu udah memanggil beberapa saksi ya, Bang? Abang dapat nggak saksi-saksi yang sudah dipanggil itu? Yang di rumah saya 3. Saya terlalu ini banget ya, formil banget ya. Gue, bini, sama ART. Nah, kalau ada 5 lagi, kemarin gue juga baca, baru tadi gue baca ada 5 juga dari Polda, statementnya keluar dari Humas ya. Cuma gue belum tahu siapa. Tapi belum dipanggil lagi kok gue.
Nah, bisa ceritain nggak singkat Bang kronologi dari teror yang kemarin itu? Jadi awalnya itu tanggal 29 Desember. Sekitar pukul 21 tiba-tiba bini gua nelpon. Lo ada ini paket nggak? Pesan paket nggak? Nggak ada. Kenapa? Ini paketnya nggak aneh. Kenapa? Pengirimnya nggak ada. Lo cepet pulang deh. Gua pulang. Gua pulang sampai rumah gua buka lah tuh. Rupanya isinya ada 3 lembar kertas, 2 lembar kertas tulisan, 1 lembar kertas lagi foto dan tulisan. Nah, tulisan tersebut ancaman pembunuhan sebenarnya. Kalau lo masih tetap bersuara di media sosial, nasib lo akan seperti paket ini. Nah, paket itu isinya adalah ayam berwarna hitam. Kenapa ayam harus berwarna hitam? Gue nggak ngerti juga. Ayam cemani ya Bang? Atau ayam apa-apa, kepalanya udah dipotong, lehernya udah kepalanya dipotong di leher gitu. Nah, di lebaran ketiga itu juga ditulis itu. Jadi foto muka gua, di screenshot dari konten dari Instagram, di tengah-tengah leher gua digarisin gitu. Jadi berupa ancaman pembunuhan sebenarnya. Lalu setelah kejadian itu gue pikir, ya udahlah paling ancamannya ke gua doang kan. Soalnya sebelumnya juga ada ancaman yang sama ke teman-teman pegiat media sosial. Ingat ya, pegiat media sosial bukan aktivis loh, pegiat media sosial, konten kreator itu. Cuma mereka nggak mau dipublikasikan karena mereka udah takut duluan. Nah, kalau gue publikasikan, gue lawan balik. Nah, gue pikir masih teror kayak gini buat pribadi lah, nggak ada masalah. Walaupun istri gue juga agak terguncang juga secara psikologis. Lalu pada tanggal 31 Desember pukul 00.12 itu ada 2 orang datang ke rumah gua, jalan kaki, gua nggak tahu mungkin dibawa kendaraan nggak tahu ditaruh di mana, jalan kaki, 2 orang, satu pakai jaket jas hujan, satu lagi pakai jaket hitam, melempar molotov ke rumah gua. Untungnya molotov tersebut habis dinyalain mati apinya, jadi cuma ada pecahan kaca sama sumbu molotovnya. Dan bensin itu Bang ya? Minyak tanah, Bos. Minyak tanah. Kalau bawa bensin ini bawa minyak tanah. Gue dapat di mana nih orang minyak tanah? Iya, iya. Canggih Zaman juga. sekarang nggak ada lagi minyak Makanya, tanah kan? Kan minyak orang tanah. pakai gas ya. Iya. Yang lebih parah lagi itu mobil listrik. Enggak, mobil biasa. Oh, mobil istri. Oh, mobil istri beda. saya. Listrik, kata saya kok istri. Mobil istri gua. Mirip-mirip. Ya kalau meledak itu ya pasti mobil meledak juga itu. Iya. Api nyala segala macam kena mobil, soalnya pecahan serpihan kacanya aja. Molotovnya itu kena mobil, banyak berserakan. Tapi kalau aku lihat di CCTV itu 2 orang kan sempat ngobrol. Mundur, narik mundur ya kan. Iya. Lu aja gitu ya. Kayak nggak profesional gitu ya. Bisa jadi, nggak profesional. Kalau profesional harusnya kebakar itu rumah. Kebakar dan mainnya cepat gitu. Mainnya ya. cepat gitu. Ini larinya. Itu yang proporsional yang waktu demonstrasi itu. Itu kan halte, itu bukan dari kayu kan, Betul, bisa dari kebakar besi, sama bisa dia. kebakar sama dia. Besi bisa kebakar, nah itu profesional. Ya. Dia kayaknya dipecat itu. Lu nggak beres lu kerja. Dipindahkan ke urusan lain ya. Di komplek itu nggak ada yang ini Bang, di tag. Mereka nyampe kemana dulu. Ini kan Itu dia lagi jalan, disisir, kan? ada teman-teman polisi yang bisa menjawab itu. Karena semua waktu teman-teman polisi datang, gue bikin laporan jam 11, tanggal 31 Desember, jam 11 siang, pagi menjelang siang gue ke Polda Metro Jaya, langsung diterima dengan baik, dibikin laporan selama 2 jam, tanya jawab bla 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 bla. Pukul 13 gue pulang ke rumah, pukul 14, pukul 2 siang, mereka datang ke rumah. Merapikan semua barang bukti dan lain-lain hal. Selesai jam 5, lalu kemudian datang lagi tim kedua, jam 7 malam. Sampai tahun baru di rumah gua. Jadi tahun barunya bareng sama gua. Gitu. Jadi Kenapa? selesai. Semua disisir, semua CCTV di situ. Kenapa sampai 2 kali? Ya gua nggak tahu. Dari Polda Metro Jaya juga? Polda Metro Jaya. Jangan sampai dari Polsek Zimbabwe enggak ya? Polsek kan datang juga malam, cuma kan udah ditangani Polda. Jadi Polsek ya cuma memantau aja. Nah itu menyambung tadi. Ternyata sebelum abang banyak yang mendapat teror tersebut. Sudah ada duluan, kayak misalnya kayak Firdian. Enggak, maksudnya verbal kah atau chat kah atau sampai Bukan ke gua, sebelumnya ke orang lain juga dengan hal yang sama, ayam juga. pegiat-pegiat. Sama pegiat media sosial juga. Cuma kan ini kan diduga pertama awalnya kan karena mereka-mereka ini kan terlalu dianggap mengeksploitasi bencana alam di Aceh. Ya kan? Kalau dianggap itu, polanya seperti itu, gua nggak termasuk harusnya. Karena gua satu-satunya orang yang tidak mengeksploitasi bencana alam di Aceh. Termasuk menteri-menteri yang kayak Pak Bahlil kemarin kan ada listrik di Aceh. Abang kan orang Aceh. Udah Itu kan ini kebijakan. berapa persen. Bukan mengeksploitasi. Tapi kan termasuk itu Mengeksploitasi itu, dalam kebijakan setelah pasca bencana. iya, tapi kan bukan mengeksploitasi bencana yang terjadi. Yang gue kritisi pada saat konten itu adalah kenapa lo bohongin presiden gitu loh. Rakyat Aceh lagi susah, rakyat Sumbar lagi susah, rakyat Sumut lagi susah, lo janjikan
listrik. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa buat orang yang sedang terdampak bencana. Yang penting lampu bisa hidup, mereka bisa ngecas handphone, bisa berkabar dengan keluarga, itu kan sesuatu yang luar biasa, Bos. Iya. Ya kan? Tiba-tiba tidak tercapai apa yang disampaikan itu, cuma omong-omong. Utopis jadi. Iya. Iya. Tapi yang lebih apa? Shirley itu juga sebenarnya dianggap orang yang selama ini 10 tahun itu berada pada Prabowo loh selama ini. Maksudnya bantu Prabowo. Oh gitu ya? 2019 ya? 2019. Dia Dua mengakui kali langsung pemilu dia. Dia Kalau mengakui memang langsung. bagian ini adalah rezim Prabowo, harusnya kan dia nggak korban. Betul. Juga. Itu kan mencurigakan bahwa ini agak spektrumnya agak otak-atiknya agak beda. Iya. Gitu. Enggak lah Bang, kalau dilihat bukan karena orang Aceh atau apa, Shirley, Iqbal, Abang itu sama-sama menyorot soal bencana Sumatera, Bang. Kalau dibilang sama-sama lulusan Paramadina, Bos. Karena memang ini juga orang Aceh, wajar. Kebetulan Shirley aja. Aceh. Shirley Aceh juga. Ini orang Padang, ini korban semua ini. Korban ini Sumatera. Iya, Sumatera. Jadi kalau orang Sumatera korban bersuara, itu udah benar. Oh, iya kan? Jadi pertanyaan Salim Doer, orang mana Salim Doer? Nah, itu. Betawi ya. Lu ngapain ikut? Tapi dari teman-teman pedo di sini ada Salim Doer. Dia ngapain ikut-ikut nih? Tapi begini juga, Bro. Yang gue lihat juga, kayak misalnya kayak Firdian, kayak siapa namanya, kayak Bang Damanik, atau Mbak Shirley ini, gue ngeliat kontennya pas setelah gue pelajari lagi, nggak ada sama sekali mengeksploitasi bencana alam. Yang mereka sampaikan adalah fakta, Bro. Jadi kalau gini loh, kita ini berbicara hoax nggak boleh. Masa menyampaikan fakta nggak boleh juga? Terus kita mau jadi apa sebagai rakyat Indonesia ini? Maksudnya kan kemarin kan ada Pak Letkol Teddy, influencer itu tolonglah jangan Kalau kalian kritik bijak lah. Lah mereka bijak kok. Dukung, maksudnya kayak mendukung lah. Mendukung apa? Pemerintah. Jangan seolah-olah pemerintah nggak kerja, Kan Bang. kata- Pemerintah itu pasti kerja. Gue yakin pemerintah pasti kerja. Di berbagai kesempatan gue sampaikan, siapa sih yang bisa menyelesaikan permasalahan ini? Gue tanya lo, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan recovery atau merehabilitasi bencana ini? Siapa? Ya negara. Ya udah negara. Cuma negara ini komunikasinya kurang bagus menurut gue. Ya misalnya contoh satu yang daerah gue datengin adalah PD Jaya. Kalau pemerintah pengen ngelihat tone-nya bagus di media, PD Jaya itu sudah bisa dilalui oleh mobil. Datang ke sana, rapikan, panggil media sebanyak-banyaknya, liput. Ini daerah sudah rapi, sabar. Kita ke Aceh Tamiang, kita ke Aceh Utara, kita ke Birun, kita ke Aceh Tengah. Sabar dulu, kita kan satu jalur nih di sini. Ini ditampilkan dulu di media. Oh iya bener loh, pemerintah kerja. Tapi kan enggak kenyataannya PD Jaya. Cuma jalanannya jadi buka. Rumah-rumah warga masih banjir sama ketimbun lumpur. Ya, Ini- Makanya itu dan itu kan suplemen sebenarnya. Itu kan jamu ini. Ini keadaan fakta empiri objektif sebenarnya kan apa adanya ini. Ini bayangkan kalau nggak ada nih manusia-manusia begini, makin teraniaya orang di sana. Karena laporan pejabat penjilat pantat semua. Ya. Itu problemnya sekarang. Bikin sur. Nah, itu problem pejabat kita. Syukur kita masih ada manusia begini. Sehingga orang akan melihat, oh ternyata beda ini. Laporan pejabat dengan kenyataan di lapangan. Kenapa orang ini nggak disyukuri ada di Indonesia gitu loh. Kenapa kemudian mereka seperti sampah yang harus di bumi hanguskan gitu loh. Seperti musuh negara gitu Musuh ya. negara harus kasih molotov, harus kasih. Kita nggak tahu molotov ini siapa. Ya, itu ya, ya. kan ada juga yang mengatakan dari pemerintah, ada juga mengatakan oposisi, lawan politik, Ya, ada ya. juga mengatakan apalagi yang lebih ganas lagi tuduhannya gini. Rekayasa. Bukan ya orang korban yang merasa ingin dapat empati itu loh, underdog effect itu loh. Playing victim. Playing victim. Nah, itu juga ada dugaan-dugaan begitu kan. Tapi itu terlepas dari itu, kita bersyukur ada manusia begini gitu. Ya, ya. Ini bayangkan ya, rusaknya pemerintahan 10 tahun sebelumnya, nggak ada yang begini. Betul. Bayangkan semua ugal-ugalan bangun IKN, kereta cepat, hutang ya kan, PSN. Nggak ada yang ada buzzer, puji-pujian, puji kan buzzer itu kan, bahwa ini sebagai titah nabi Tuhan yang diutus ke bumi, nggak bisa dikritik, ini presiden hebat sedunia, sederhana, merakyat, mengkritik presiden besok dibully oleh buzzer ya kan. Di zaman itu apa yang terjadi? Hari ini kita rasakan hancur negara ini, rusak. Setuju. Karena nggak ada lagi yang aktivis bungkam. Semua mahasiswa demo waktu itu sama rektor dikeluarkan diperingatkan kan? Ya, yang mahasiswa Di tidak SP kan sama rektor. Nggak boleh ikut ujian Nggak lah. boleh ke ujian, di SKS-nya dikurangin sama rektor. Hampir 10 tahun nggak ada demo, nggak ada mahasiswa yang bergerak. Karena rektornya pun dipilih sama menteri sama presiden waktu itu. Kak Petonya ya, walaupun menang di Senat, tapi rektor belum tentu jadi rektor kalau nggak ada menteri sama presiden gitu loh.
musibah negara. Bang. Sekarang apa yang kita rasakan? Hancur semuanya. Berarti Bang Doni DKK ini bukan ampas tahu, Bang ya? Oh, bukan. Bukan. Sempakoya. Emas ini, emas. Emas ya? Emas Jadi berlian. enggak. Loyang dan emas itu beda. Kalau loyang akan tetap loyang, emas tetap emas. Menurut Bang Pang ini, kejadian yang dialami oleh pegiat media sosial, kemudian ada juga pemerintah yang terkesan kalau kita dengar anti kritik. Kedepannya, kalau komunikasi politik seperti ini, seperti apa kan? Ya makanya memang kacau itu kan di komunikasi pemerintah hari ini. Yang saya sampai per hari ini yang saya tidak bisa maafkan, saya bisa lupakan tapi nggak bisa saya maafkan. Saya bisa maafkan tapi nggak bisa saya lupakan. Itu statement yang bilang mencekam hanya di media sosial itu. Itu kerusakannya sampai otak, sel saraf saya rusak semua. Ya, sampai tulang saya menggigil itu mendengar seorang pejabat yang tugasnya, saya ingat Doni Monardo ya waktu itu ya. Kok begini orang kan nggak bakal begini keadaan waktu itu. Itu saya betul-betul nggak kebayang moral ya, nurani, pikiran, logika gitu pejabat kok bisa meleset seperti ini, kok bisa kepilih, bisa dipercaya gitu. Padahal bintang 3, Bang ya? Ya, itu yang saya sampai hari ini nggak bisa lupakan gitu loh. Kok bisa? Nah, ini yang saya pikir komunikasi seperti ini kok bisa, ya kan? Yang akhirnya kalau itu dimaafkan presiden, ya sekarang nanti akan muncul lagi orang-orang kayak begitu, dibilang hanya mencekam di media sosial. Ada yang mau kirim alat gym. Iya, itu paling fatal. Itu paling fatal sedunia menurut saya. Nah, itu yang kemudian komunikasi pemerintah hari ini memang trennya feodal. Itu jadi problem. Yang kedua, saya nggak tahu saya nggak yakin presiden itu akan marah kalau ada berita buruk, ya kan? Atau bukan angin segar atau sesuatu yang mencekam. Saya nggak yakin juga presiden marah gitu, karena presiden pernah kan bilang kemarin, saya senang kok kritik itu obat, kok kritik itu penting untuk negara ini, karena dia tahu juga 10 tahun nggak ada kritik, hancur negara ini, rusak negara ini. Aku aneh juga, dia bilang yang kritik-kritik apa? Antek asing. Nah, tiba-tiba dia bilang jadi obat, mana yang benar, Bang? Nah, itu yang kita nggak tahu mana yang sebenarnya, tetapi kan pernah ada statement beliau bahwa itu negara ini butuh kritik. Tapi bukan menghina, kata dia, beliau kan gitu. Bukan kan? fitnah. Bukan fitnah dan menghina, karena beda katanya. Apa beda menghina dengan fitnah? Dengan mengkritik gitu kan. Nah, problemnya adalah kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, kebisingan, nyinyir, ini kan nyinyir kita-kita ini. Kemudian seolah memang negara ini, kan mereka selalu curhat, seolah kami tidak bekerja. Mengecilkan peran kami, seolah kami nggak respon. Kemudian dikomentari soal baut kan, jadi bising lagi. Soal sumur bor, bising lagi kan. Nah, problemnya kan hari ini netizen kita lebih cerdas sekarang ini, itu problemnya. Yang kedua, media sosial kita lebih ganas memang. Karena orang hari ini bisa berbicara, freedom of speech, freedom of expression untuk menyampaikan pendapat, pikirannya. Jadi artinya tantangan Presiden Prabowo itu jauh lebih berat dibanding Pak Jokowi, apalagi presiden sebelumnya, karena nggak ada Instagram seperti ini orang bebas ngomong, nggak ada podcast ya kan. Nah sekarang setiap orang bisa ngomong tuh, bisa curhat, bisa live, nggak perlu wartawan yang dulu punya headline, punya editorial kan. Betul. Sekarang rakyat sendiri bisa punya editorial, punya headline, termasuk yang dibilang sama yang Salim Doer yang punya gunung itu. Gunung Daus gitu. Dia bisa buat headline sendiri gitu. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri, dia posting sendiri. Lebih canggih daripada wartawan. Jadi tantangan pemerintah sekarang, challenge-nya nggak main-main. Makanya pejabatnya harus naik kelas. Harus di-upgrade ini barang ini. Nah, kalau presiden tidak mengupgrade, sementara netizennya, masyarakatnya makin kritis, logikanya, saya nggak kebayang loh, dan di stand up comedy itu udah menjadi seolah bicara politik itu selama ini nggak diterima gitu loh, ya kan? Tiba-tiba ketika Panji ngomong politik begitu ganas itu, saya melihat normalisasi, ngeri nih. Artinya stand up comedy pun bisa jadi pembicaraan publik gitu, bicara politik. Dulu orang alergi. Saya sepeda aja, Don. Saya sepeda misalnya pergi kemarin ke Lombok atau ke NTT agak jauh-jauh dikit, jangan ke ke tempat Kampung Daus lagi. Nah, terus kita bicara politik kan, jangan bos berat-berat. Kita sepeda ini, jangan bicara politik. Sekarang kalau saya sepeda, gimana politik kita? Ditanya bos. Betul. Berarti kan kian hari masyarakatnya makin gila gitu loh.
Sampai pajak mereka gugat, keadilan pajak, Betul. keadilan hukum. Betul. Kalau nggak viral, nggak hukum nggak jalan. Nggak justice. Iya, logikanya udah canggih. Nah, makanya memang jangan undang-undangnya yang disibukkan hari ini untuk membungkam suara-suara yang Suara rakyat. kritis ini. Pejabatnya harus dinaikkan kelasnya. Betul. Bang, katakanlah kita husnuzon Pak Prabowo welcome dengan kritik. Bagaimana dengan para pembantunya? Jangan-jangan mereka yang kuping tipis, Bang. Kalau pembantunya siapa di sini maksudnya? Ya banyak, Menteri ya? menteri-menterinya, lembaga negara yang di bawah dia. Yang sebenarnya welcome, yang presidennya Malah, welcome. Presidennya welcome. Justru mereka yang kuping tipis. Ini nggak Baper. betul. Ngomong doang ini. Iya. Ya rata-rata saya lihat begitu. Kalau jenderal ngomong gitu saya agak yakin juga karena memang kan mereka nggak terbiasa juga untuk berdebat kan. Kalau saya jenderalnya saya nggak yakin berdebat Don. Dia sukanya berantem dari dulu, perang kan. Komando. Masa mau perang diskusi dulu nggak mungkin Nggak lah. mungkin. Iya. Tapi kalau masyarakat sipil yang menjadi menteri atau pejabat-pejabat itu, saya pikir mestinya mereka kelasnya itu udah kelas siap dicaci yang dibilang presiden itu kan. Kita harus siap dicaci, dimaki sama rakyat kan, karena kita menjadi pejabat. Nah, sebenarnya kalau menteri-menterinya telinga kupingnya itu tipis, baper dan nggak siap, ya itu masalahnya sekarang. Masalahnya itu. Nah, kita sebagai mahasiswa aja, di dosen aja hari ini nggak berlaku itu. Kita merasa nggak bisa dikritik, nggak bisa itu. Kita mahasiswa kita mengkritik terserah, mau memaki kita terserah, udah bebas saja. Nah, kalau pembantunya yang nggak siap, nah itu yang jadi musibah hari ini kita bernegara. Pembantu nggak siap untuk dimaki, dikritik. Itu yang terjadi. Nah, sibuklah kita ngurus undang-undang hari ini, pasal per pasal. Ya, itu nanti tuh, Bang. Nah, itu. Stop dulu. Balik lagi ke Bang Doni. Bang, jadi setelah teror tersebut dan itu dialami juga termasuk Bang si Salim dan pegiat media sosial lain, ada pembahasan di dalam nggak sih? Ini ngerem dulu atau mau gimana? Oh, nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ngerem. Pokoknya ada isu yang tidak pro dengan rakyat, ada kebijakan yang ngawur, ada kriminalisasi hukum, gua sikat. Dan Abang kemarin sering tampil ya, yang di sidang Nadiem, Kerry. Laras, Kerry, segala macam. Ya, Satu lagi Ira kan, dan Ira SDP. Karena SDP. menurut keyakinan gua, ya kembali lagi nih kayak Panji ngomongnya. Menurut keyakinan gua, mereka nggak salah. satu lagi Dawan salah, jangan ikut Panji, ikut saya. Itu apa itu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi Bisa, cerita ya, nggak bisa tidak. hina-hina, maki-maki nggak apa-apa. Iya. Tapi kan bisa ya, bisa tidak, bisa salah, bisa benar juga Jadi Dawan. yang gua sampaikan itu adalah keresahan orang banyak. Ya. Ya kan? Nah itu kenapa Bang concern pada orang-orang yang Gini loh. tersangkut hukum itu? Ya pasti. Mereka aja bisa dibegitukan, apalagi kita. Gitu. Jadi kalau kita membiarkan kezoliman, suatu saat kezoliman itu akan datang pada diri kita. Ketika kita membiarkan kezoliman, nanti ketika kezoliman itu datang kepada diri kita, orang membiarkan juga. Itu menariknya, hebatnya si Doni. Itu saya sepakat, Don. Ini udah kalau jam segini nih otak kita agak nyala dikit ya, Don ya. Kalau Daus kan pagi-pagi nyalanya. Iya. Ini menyalanya gini, Don. Memang ketika kita belum menghadapi musibah itu, kita nggak PK. Iya. Kita pasif, Don. Bahkan cuek bebek, nggak peduli masa bodoh. Tapi kan ini tinggal menunggu waktu. Betul. Suatu waktu kalau keluarga diteror, baru dia sadar. Baru sadar. Oh, Oh, ini kayak gini negara udah rasanya. ngancam. Oh, begini ya rasanya diteror. Makanya ketika si Doni diteror, saya merasakan. Kenapa? Karena saya nggak pasif, saya aktif. Pernah diteror juga? Enggak, artinya suatu saat ini akan bisa saja terjadi pada diri kita. Ya. Nah, yang di Indonesia terjadi hari ini, orang dimasuk penjara, orang yang dikritik karena benar ngomong, ya kan? Orang yang kemudian dia nggak punya uang untuk membayar hukum, akhirnya dia menjadi korban hukum karena nggak punya akses ya. Ya. Dia masyarakat biasa, manusia biasa, nggak ada uang, akhirnya korban hukum kan misalnya. Kan itu persoalannya ketika mereka masa bodoh, cuek, itu kan orang nggak. Karena dia belum mengalami aja. Kalau suatu saat dia mengalami, baru dia paham juga, siuman, dia sadar belakang, oh ternyata telat gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Bisa ceritakan nggak Bang Don, satu garis merah di antara nama-nama yang Abang sebut tadi, Laras, siapa? Yang anaknya Riza Halid. Nadiem, Kerry, anak Riza Halid. Bisa ditarik satu benang merah nggak? Apa yang dialami mereka itu sehingga membuat Abang itu membela mereka tuh? Kita ngomong ke Laras dulu ya. Nah, Laras ini dia followersnya dikit.
Nggak sebanyak kita lah, nggak sebanyak Bang Pangi. Bukan, dan masih Nggak kecil sebanyak dong. Salim Doer, segala macam. Kalau nggak salah cuma ribuan, di bawah 5.000 seingat gua. 3.000 ya? 3.000 followersnya. Laras ya. Laras. Pada saat demo Agustus yang besar itu, dia hanya memposting kekecewaan dia terhadap penegakan hukum, terhadap pengawasan pada saat demo. Gue yakin juga yang dilindas almarhum Alvan dilindas itu juga nggak sengaja lah. Gue yakin juga kan nggak kelihatan atau apalah segala macam kan, itu naik barakuda. Penglihatannya juga jaraknya juga dikit kan segala macam. Gue yakin Satu juga. lagi SIM kita banyak ilegal sekarang. SIM. Ya, SIM tembak. Nah, Laras ini hanya mengungkapkan kekecewaan dia. Adalah ungkapan dia di media sosial dia untuk membakar Mabes Polri. Kalau ditanya, apakah dia punya kekuatan untuk membakar Mabes Polri? Jangankan Mabes Polri, Polsek pun dia nggak punya kekuatan. Hanya bentuk kekecewaan dia disampaikan di media sosial. Dan itu private kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah private deh itunya, akunnya dia. Akunnya. Nah, ini dijadikan permasalahan. Kan jangan kayak gitulah. Ya. Kalau mau mencari kambing hitam atau mencari tersangka sebenarnya, pelaku sebenarnya kan bisa dicari. Laras ini nggak punya kekuatan, bos, untuk membakar Mabes Polri. Ini hanya ungkapan kekecewaan. Harusnya kan dilepas. Gitu loh. Tapi malah pemerintah malah menambah lagi menjadi membuat publik lebih emosi lagi. Itu salah satu contohnya. Kenapa gue bela? Terus ada lagi misalnya kasus IRA SDP. Didakwa merugikan negara 1,25 triliun, 1,2 triliun lah kurang lebih. Faktanya Faktanya kapal tersebut ada. Kan nggak bisa dibuat total loss kerugian negara bahwa itu nggak ada barangnya, kan nggak mungkin. Ya kan? Hampir sama juga kayak kasus Nadiem kemarin. Kenapa gue kemarin berdiri di sidangnya Nadiem, datang di sidangnya Nadiem? Karena dianggap merugikan negara sampai 2 triliun. Kan nggak mungkin merugikan negara 2 triliun. Gimana cara merugikan negara? Produknya ada, laptopnya ada, semuanya ada. Dan dianggap merugikan negara berapa ya kemarin ya? Lupa gue, kok nggak salah 2 triliun ya? Apa 1,2 triliun gue lupa. 2,1 triliun. Padahal dia menghemat anggaran negara dengan mengambil atau membuat kebijakan membeli Chromebook itu menghemat 1,2 triliun. Karena daripada beli laptop merek Apple. Windows, bukan merek apapun yang ada OS-nya Windows, itu harus bayar lagi lisensinya Windows. Ya. Itu kan duit lagi. Terus salahnya di mana? Kan vendornya bukan Nadiem. Terus Nadiem juga didakwa menerima dana 800 miliar dari Google. Google ini perusahaan besar, bos. Asetnya itu 500 miliar US dollar. Lo bayangin coba, ngapain dia ngasih gratifikasi atau ngasih success fee ke Nadiem? Melalui Goto nggak ada. Ini nggak bisa dibuktikan sama sekali. Dan Nadiem secara gamblang ngomong, walaupun dia ditahan sama atau dikawal waktu dia pada saat demo statement, nggak dikasih hak jawabnya, hak untuk menyampaikan pendapat dia. Viral. Yang viral itu seharusnya nggak boleh karena itu melanggar hak asasi manusia. Ditegur hakim kan? Juga. Ditegur hakim. Iya. Tentara mundur. Nah itu waktu tentara, waktu dia mau statement loh, doorstop itu nggak boleh. Dia menyampaikan dengan jelas, saya tidak mengambil uang negara atau menerima uang negara 800 miliar. Ya. Gitu loh. Ya ini kan harus kita bela, kita harus berada di termasuk samping Tom dia. Lembong ya, Tom Lembong. Termasuk Tom Lembong. Masa kalau kebijakan salah, jangan dikriminalisasi lah, dievaluasi, bos. Ini kan kebijakan. Tidak ada memperkaya harusnya diri gini, sendiri. Don. Harusnya ini gaji itu dimiskinkan direktur yang komisaris yang perusahaannya rugi, kayak PLN rugi terus nih, token kita bunyi, Don. Nah, itu. Harus ini jangan dikasih tunjangan naik, Don. Betul. Dimiskinkan. Benar, setuju. Kalau bisa dipenjara. Betul. Termasuk kasusnya tata niaga, tata kelola minyak. Anaknya Riza Khalid kena, si Kerry. Gue ngelihat rupanya, loh, kok kayak gini ya? Kita di framing sama media, atau bukan media yang framing, mungkin media dapat berita dari penegak hukum bahwa ini merugikan negara 285 triliun. Gimana caranya orang bisa merugikan harusnya negara gini, 285 triliun? berarti direktur PLN ini harus dipenjara semua nih. Kan rugi terus token. Nah, gitu loh. Gitu kan rugi. Setelah didakwa dalam si persidangan, gue ngikutin persidangan, rupanya nggak ada dakwaan tersebut, bos. Merugikan negara 285 triliun itu nggak ada. Kan nggak boleh, bos, lo. Iya. Lo menuduh orang segala macam sampai dicap mafia minyak. Mafia minyak itu apa sih, gue tanya? Pembunuhan karakter itu. Iya, pembunuhan karakter. Mafia itu adalah satu kelompok, lebih dari satu orang, yang melakukan kriminal sehingga merugikan negara. Ya. Setelah gue lihat kasusnya Kerry, ini dia kontraknya jelas dengan Pertamina.
hanya menyewa tangki. Di mana tangki ini adalah tangki untuk menampung seluruh BBM yang ada di Pulau Jawa. Kalau tangki ini nggak dipakai, itu BBM Pulau Jawa tuh berantakan distribusinya. Ya. Nah, lucunya tangki dia bermasalah. Ya kan didakwa bermasalah, masih dipakai sama pemerintah. Nah, mafia sebenarnya siapa gue tanya? Yang ngoplos BBM siapa gue tanya? Siapa? Apakah Riza Halid yang ngoplos BBM? Riza Halid datang ke tangki atau ke kilang dia ngoplos? Atau siapa gitu kan? Riza Halid kan cuma trader, bro. Trader. Yang namanya trader itu, dia selalu pelajari yang namanya trader itu, ketika lu berdagang minyak lu sampai ke Pertamina dihitung, bro. Kadar ininya, RON-nya, segala macam harus jelas. Itu administrasi jelas, bro. Apalagi zamannya Petral dulu. Lu berbisnis di Singapura, bro. Berbisnis di Singapura itu, waduh, lu nggak bisa macam-macam, bro. Clear and clean. Nah, makanya kan agak lucu ketika lu menyalahkan orang merugikan negara 258 triliun. Termasuk kasusnya yang timah, bro. Merugikan negara 300 triliun. Ya. Itu setelah aku pelajari, masa iya semua kerugian alam rusak ini dari puluhan tahun lalu Tapi yang menarik itu. Hah? Yang ini harus bawa ini. Ketika begitu ada urusan-urusan kayak geng Solo ini, Hah? di KPK cari dulu, dihitung dulu kerugiannya. Nah, ini lucu. Ini menarik. Nah, benar kayak Bang Pangi bilang, gua hampir lupa. Jadi dihitung kerugian negara itu dari kerusakan alam dari puluhan tahun yang lalu dibebankan ke satu orang itu. Siapa namanya? Lupa gua. Harvey Mois. Nggak boleh, Bos, kayak gitu, Bos. Nggak boleh, jahat negara kayak gitu. Ini kan berita kan ada terus, Bos, sekarang, Bos. Ya. Jejak digital ada. Mungkin kalau tahun 90-an cuma koran, bro. Orang lupa, bro. Di jejak digital, sampai 100 tahun ke depan ada. Anaknya lihat, anak cucunya, waduh, bapak gue merugikan negara 300 triliun, kan kesian, Bos. Coba lu posisi lu seperti itu. Gue bukan membela koruptor ya. Gue nggak sama sekali membela. Tapi hak-hak orang ini jangan dong. Lo kriminalisasi, lo framing dia sebagai orang paling penjahat di negara ini, republik ini. Padahal mafianya adalah pemerintah sendiri. Termasuk tadi yang disampaikan Bang Pangi. Kalau orang lain ditangkap dulu, Bos. Baru hitung kerugian negara belakangan. Tapi giliran ada kasus kuota haji, apa nih waktu tanya wartawan? Ini gimana kasusnya? Kita hitung kerugian negara dulu. Kan singit namanya, Bos. Ini gimana? Singit itu artinya apa sih? Singit agak mereng. Ada juga di KPK itu SP3. Tapi karena yang terunda kali kasus tambang SP3. Oh, yang lagi naik kejaksaan. Konawe. Yang baru ini ya, yang kemarin ya? KPK. Ya KPK di SP3 kan, dia ditarik sama kejaksaan untuk dihidupkan lagi. Bukan itu ya? Bukan ya? Geledah ke kantor kehutanan. Bukan. Oh, yang kalau yang geledah kantor kehutanan ya kita respect dengan kejaksaan gini loh. Iya. Yang baik gua katakan baik untuk kejaksaan, untuk penegakan hukum, yang buruk tetap harus ku kritisi gitu Berarti loh. kejaksaan kita banggakan gini, dia nggak menjadi ternak atau pegawai oligarki. Iya. Dia bosnya presiden, menegakkan hukum kan gitu. Betul. Nah, misalnya dia mau membuka kembali untuk membuktikan kembali apakah ada kasus korupsi di Kementerian Kehutanan, silakan kita respect. Silakan. Sama KPK di SP3 kan, sama kejaksaan dibuka kembali. Sampai kemarin digeledah kantor Kementerian Kehutanan. Kita respect, kita hargai prosesnya. Gitu loh. Karena penegakan hukum kita ini, Don, itu DNA-nya memang DNA-nya politik lebih kuat, intervensi dibanding penegakan hukum. Itu yang terjadi hari ini. Yang punya jaringan, yang punya oligarkinya kuat, dukungan politik kuat, aman. Maka ketika nggak punya akses itu, maka jadi ternak sama ininya pegawainya oligarki kan. Nah, artinya apa? Saya punya mimpi bahkan, Don. Kalau kita ingin menyatakan sama kedudukan orang setiap orang di Indonesia ini di hadapan hukum kan begitu lagunya. Kamusnya hukum kita kan begitu. Setara lah ya setiap warga negara. Saya bahkan punya cita-cita. Saya ingin hukum presiden yang berkuasa dengan sewenang-wenang, sesuka hati yang menyengsarakan rakyat. Apa bedanya kita dengan mereka? Betul. Dia bisa juga ditangkap di penjara sama dengan negara-negara maju. Betul. Fair dong. Korea Selatan 3 presiden masuk. Hari ini Malaysia, Betul, Malaysia 165 juga. tahun. Nggak ada. Jadi kita negara hukum itu kucing hari ini. Nah, gue setuju nih. Maksud abang siapa tuh? Nah, artinya ini kan kalau mimpi cita-cita Iya. kan jangan menurut keyakinan saya, Betul. bisa iya bisa tidak kan. Betul. Tapi Itu kan jangan saya dulu cari bukti. Fakta hukum sekarang kan ada yang dari pemerintahan sebelumnya. Ya, itu nggak tahu. Presiden kan udah banyak. Dicari aja Dan di presidennya. fakta persidangan, Iya. nama salah satu mantan presiden. Kan bunyi-bunyi terus Bunyi tokennya. terus, Bos, tapi nggak pernah diperiksa. Saya bilang kan, ini token bunyi lagi. Iya. Bunyi lagi. Iya. Waduh, bunyi terus gimana? Tapi nggak diisi tokennya. Bang, Gitu, Bos. ini ancaman nggak Bang untuk pemerintahan Pak Prabowo, Bang? Walaupun Belanda masih jauh, masih 29. Tadi kriminalisasi hukum, nggak belajar dari Tom Lembong. Nadiem kena lagi. Tidak bisa membuktikan.
Belum tidak bisa, belum. Belum bisa membuktikan, masih jalan terus. Menurut abang gimana nih dalam perspektif politiknya? Iya, kalau kan kita kalau bicara hukum saya takut salah. Salah ya, karena bukan orang hukum. bukan Ya kalau orang politik hukum, kan bebas aja, Bang. Nah, kalau mau pengamat politik kita bicarakan kalau ini selalu terulang peristiwa seperti Tom Lembong kan. Karena sorry bang, aku potong sedikit. Masyarakat kita ini kan gemar lupa bang. Permisif. Nah, Hari ini lupa, besok. ya itu memang melupa. Jangan kan rakyat presiden aja lupa kan? Presiden baru- Venezuela. Iya. baru gara-gara sawit kan disuruhnya lagi tanam di Papua kan? Ya rakyat kita itu bangga pertama rakyat Indonesia itu paling dermawan sedunia. Nah, Paling pelupa sedunia, pemaaf sedunia. Kemudian paling pejabatnya segitunya jahatnya sama rakyat kadang-kadang udah salah pun buat salah lagi minta maaf karena mau lebaran tuh sering minta maaf pejabatnya. Itu pun masih dimaafkan gitu. Nah. Jadi kenapa nggak ada orang mau berhenti jadi pejabat Indonesia? Worth it. Menjanjikan. Nggak ada kita dengan pejabat berhenti Indonesia nih. Salah minta maaf. Salah minta maaf aja. Ya kan? Dan Karena dimaafkan. apa? Karena fasilitas mewah, semuanya VIP, nyaman kan jadi pejabat ajudan. Indonesia. Ajudannya Poleder udah siap semua. Makanya memang menjadi pejabat Indonesia itu udah orang mati-matian kan. Karena memang menikmat banget gitu. Keluar duit deh. Ya habis-habisan pokoknya untuk jadi pejabat. Nah, kan dapat akses dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan Abang Rafiq, lupa saya pertanyaannya. bahaya nggak untuk Prabowo DKK? Kan 29 masih jauh bang. 2009 Belanda masih jauh. Masih jauh. Ya itu merusak citra penegakan hukum juga akhirnya. Yes, oke. Merusak wibawa presiden juga. Sehingga hukum terkesan kan hukum itu kan harus di atas kekuasaan. Hukum itu harus di atas, kekuasaan di bawah. Nggak boleh dibalik nih. Ya. Nah kalau banyak kasus-kasus Tom Lembong terjadi berarti kan dibalik. Hukum di bawah kekuasaan. Artinya hukum ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan, kehendak politik. Itu kiamat karena hukum harus ditegakkan. Hukum harus di atas. Kehendak DNA politik harus di bawah. Nah sekarang dibalik. Ini perintah katanya. Orang dipaksa, ditersangkakan, dipidana, dipenjara. Perintah. Sementara kerugiannya belum jelas. Betul. Main tangkap aja. Lu Nah, tahu itu- kasus Kerry itu? Maaf saya potong. Kasus Kerry itu, Kerry Adrianto itu anaknya Riza Khalid yang dibilang mafia minyak. Itu ditangkap 25 Februari, baru disidangkannya 13 Oktober, Bos. 8 bulan orang di penjara, Bos. 8 bulan di penjara, Bos. Itu udah menyalahi KUHAP itu. 120 Kuah baru. hari. Kuah baru. Enggak, yang lama. Ini 8 bulan. Bayangin coba. Coba posisi itu ada di lo dan di keluarga lo, coba gimana coba. Maksud abang ada potensi atau kemungkinan ini untuk pembunuhan karakter gitu. Lah kalau pembunuhan karakter udah dilakukan. Jadi bukan murni penegakan hukum. Lah kalau gue sih belum lihat penegakan hukum di sini. Yang dirugikan siapa? Orang nyewa tangki kok gitu loh. Tangki lo dicampur tai ya bukan urusannya punya tangki. Iya. Tangkinya bukan hanya tadi? Apa? Dicampur Dicampur. pakai ini kan? Kan dugaan pertamanya dari di Rut Patraniaga karena mengoplos BBM. Oplos, ya. Pertamax RON 92 dengan Pertalite. Ya, Tapi dalam dakwaan itu semua tidak pernah ada. Itu lucunya. Lu udah bikin berita di media itu adalah oplosan, merugikan rakyat Indonesia. Rupanya dalam dakwaan nggak ada. Dan BBM oplosan sampai sekarang tetap ada. Ya. Berarti mafianya siapa yang ngoplos BBM? Berarti siapa? Gue tanya sama lu. Siapa, Bek? Siapa ngomong? Sebutin. Ngomong siapa? Kodok lah. Kodok. Gue tanya. Kodok. Yang ngoplos BBM siapa? Sampai sekarang masih ada. Sebutin siapa, Ngomong Bek? dong. KUHP baru nggak boleh sebut nama, KUHP baru. Kodok. Bakal bilang kodok. Kodok. Gitu. Jadi mafia udah tahu siapa dong? Gitu. Nah, ini juga negara tidak fair nih. Orang yang membicarakan kebenaran diteror. Itu kan beberapa kali, bukan cuma Kan nama udah doang. dibilang sama Sebelumnya, tunggu dulu. Letkol dia udah bilang, bijak lah katanya. Oh, itu tunggu dulu. Yang punya pengaruh bijak Itu katanya. harusnya dicari dong supaya tidak ada lagi yang mendapatkan yang seperti ini nih. Tapi negara secara formal juga melakukan tindakan dan bisa melakukan pemidanaan terhadap orang-orang yang menghina lembaga. Itu gimana? Jadi begini, demokrasi itu harus orang-orang yang sabar. Yang kedua, demokrasi kita ini kan ada orang yang teruji jadi pejabatnya. Nggak bisa orang yang telinga tipis itu, nggak bisa. Nah, yang ketiga adalah
Ini kan feodalisme itu kan lahir di zaman dulu, di zaman medieval pertengahan Iya, dulu waktu iya, saya iya. masih Kuliah dulu Kuliah, lah. iya. Ilmunya kan begitu. Raja adalah titisan Tuhan. Mengkritik raja, mengkritik Tuhan. Apa yang disampaikan raja selalu benar. Mengkritik raja, dia dihukum. Dia exile. Oh ternyata nggak bisa, Don. Lahir trias politika itu kan, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahwa kekuasaan tidak ada kebenaran mutlak. Raja boleh dikritik, raja tidak selalu benar. Raja juga boleh diprotes. Lahirlah republik, kembali rakyat untuk memprotes, mengkritisi. Republik ya Nah, namanya. republik mengganti nilai-nilai tradisi lama yang tadi nggak bisa dikritik, yang selalu benar, yang seperti Venezuela itu katanya kan presidennya rakyatnya yang kabur, jadi imigrasi kan diaspora kan karena takut mengkritik rakyat pemerintahnya kan di era itu yang terjadi. Ini kan pembelajaran bagi kita. Yang tadi nggak bisa dikritik, selalu benar, mengganti nilai-nilai feodal ke nilai-nilai demokrasi yang kita bangun ini, itu bukan pekerjaan yang gampang, susah banget. Itu yang kelihatan kita gagap hari ini yang kita hadapi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi soal lama-lama kritik tadi, apa namanya tadi? Negara tidak melindungi warganya yang kritis, mengkritik ya. tetapi negara malah memberikan imunitas terhadap dirinya tidak bisa dikritik. Ya, imunitasnya hak imunitas. Sebenarnya dosen guru ini harus dikasih hak imunitas juga. Jadi dipukul mahasiswanya, hak imunitas. Jadi nggak viral juga, Don. Kita tendang siswanya salah kan, aman kita. Ini yang punya hak imunitas DPR aja. Iya. Dosen kadang-kadang salah. Guru. Kemarin dosen bilang gini, panas nggak katanya. Langsung tersangka, Don. Iya. Nggak ada imunitas. Dosen. Iya. Jadi maksud saya ini hanya cerita aja. Iya. Artinya hak imunitas itu tidak hanya pejabat, tidak hanya presiden. DPR kan wakil rakyat, Bang. Lidahnya dilindungi kan? Dosen juga harus ingin dilindungi lidahnya. Jangan salah-salah ngomong kita masuk lagi. Ya kan? Pegiat sosial juga harusnya. Nah, tadi kembali ke Patan tadi pertanyaannya. Ketika memang ini orang-orang yang kritik ini tidak ternampak gagap akhirnya nggak bisa dilindungi kan. Nah, tetapi pemerintah berupaya untuk melindungi kan dengan pasal-pasal tadi kan. Sebenarnya kan undang-undang ITE itu sudah ada. Itu lebih parah juga, sama juga, setara equalnya sama. Sebut nama orang, menghina orang masuk, apalagi yang melaporkan kan. Itu nggak ada bedanya sebenarnya dengan sekarang. Tinggal kan kita... Jadi KUHP ini tinggal menguatkan ITE itu ya, Bang? Ya UTE itu sama aja, produknya sama untuk bagaimana kita bertata, berbahasa, berdiksi yang pas gitu loh. Supaya kita agak menjadi bangsa yang sabar dengan pejabat kita. Jadi dia berkelakuan seperti itu, kita harus sabar aja dengan bahasa yang elegan mengkritik mereka. Nah itu kan susah mencari bahasanya. Nah, Mana yang bisa penting, kalau kita ngelihat akun Salim Doer di Jedon nggak bisa. Gini bang. Makin dimaki-maki ya udah. Gimana Bang Dodi? Lo boleh lihat konten gua tahun lalu. Iya. 2024, mulai segala macam lo lihat lah 2024. Gua tuh kan mulai berkata kasar itu kan 2025. Jadi kenapa gue mulai berkata kasar? Ada kata-kata yang kasar. Karena pemerintah sendiri ngomongnya kasar ke rakyatnya. berarti yang ngajarin bukan kita. Mereka ngajarin Rakyat kita. ini cermin dari pemerintah. Oh iya. Siapa yang ngajarin itu? Kita dibilang waktu itu? Ketika ada isu Indonesia gelap, Iya, apa jawaban mata lu yang pemerintah? gelap ya? Kau yang gelap. Biadab. Boleh lihat. Iya. Bahkan sekelas Berarti yang menormalisasi bukan Doni, Bos. pemerintah. Pemerintah menormalisasi. Suruh minta maaf dulu dia. Iya. Jadi ketika kita ngomong kasar itu, lo boleh lihat konten gue 2024. Gimana Halus menurut ya, kalian? berhala Coba ya. komentar di bawah. Bahasanya seperti itu, kayak di stand up-nya Panji itu. Kalian gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Begitu, Bos. Berarti akhlaknya tinggi banget ya. Iya, pada saat itu masih seperti itu. Tapi begitu pemerintah sudah mulai ngomong kasar ke rakyatnya, lah kita ini cermin dari pemerintah kok. Iya. Makanya pemerintah itu kan ibarat orang sedang bercermin. Cermin itu rakyat. Ketika di pemerintah berkaca dengan cermin, dia lihat, wah ada upil nih, dibersihin dong upilnya. Wah rambut gua rusak nih, dirapikan Satu pakai lagi, satu sisir. lagi. Bukan malah cerminnya lu rusakin, bukan malah cerminnya lu salah-salahin. Satu lagi, gitu. Don. Dasmu, Don. Jangan. Gue nggak mau gue dilempar molotov lagi gitu loh. Kenapa dilempar molotov lagi maksudnya, Bang? Jangan sampai kan gue kan awal mulanya kan katanya kata-kata kasar pemerintah kan. Gue udah mencoba untuk sekarang tuh lebih soft spoken lah. Iya. Ataupun kalau kasar pasti akan gue bilang ini menteri dari Uganda, buset deh bangsat banget ini. Menteri Uganda, menteri Somalia, terserah menteri Wakanda. Wapres Venezuela. Gitu. Aman. Itu masih ada. Jadi makanya ketika dibikin KUHP ini yang gue lihat pasal kayak karet gini, yang kayaknya bakal memenjarakan orang-orang yang bakal mengkritik pemerintah dengan ucapan kasar, anak-anak atau pasukan lainnya
pegiat media sosial yang lain nih akan lebih kreatif, bro. Gue jamin, lebih parah dari dulu, yakin gua. Bang, Iya. adaptif ya. Iya. Adaptif. Ini masih baru kan Bang. Kemarin soal baut rame. Jenderal Bintang 4. Ya, Sumur bor. Ya kita apapun tafsir kita, dia kesal dengan kritik itu. Kalau menurut aku begitu. Agak terganggu dia. Letkol Teddy bilang, bijak lah yang punya pengaruh. Aji melawan loh Bang. Ini ancaman untuk kebebasan berekspresi. Menurut Abang, bagaimana potret kebebasan berekspresi kita ke depan Bang? Makin suram kah? Iya, kalau masa kegelapan itu kan yang tadi itu artinya ruang jadi keperadaban itu maju sebuah bangsa itu kan ada freedom, kebebasan. Itu poinnya. Jadi kalau negara itu sudah hilang kebebasannya, maka sebenarnya dia mundur. Makanya Venezuela itu kenapa dia punya minyak yang luar biasa hari ini ditinggalkan oleh orang imigrasi, orang banyak imigran, hampir sejawa ini orang keluar dari Venezuela jadi diaspora kan? Karena memang kan kebebasan itu ditutup, nggak boleh mengkritik, ditekan terus kan. Ekonomi nggak tumbuh juga, ekonomi jadi hancur, daya beli juga hancur, uang dicetak terus di Venezuela itu kan. Itu pembelajaran bagi kita. Pemerintahnya otoriter. Semua orang kalau ingin mengkritik keluar dari negara. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kayak korut lah Bang ya. Ya nanti orang mengkritik Doni tiba-tiba Orang udah di satu. Singapura, gimana mau ditangkap udah di Singapura? Ya kan? Atau tiba-tiba di Uganda, ya kan? Nah, dia mengkritik di Uganda, bebas kan nggak makan hukum dia, nggak kena hukum dia, nggak kena pasal. Kan di Uganda dia mengkritik, bukan di Indonesia. Nah, maksud saya ini yang harusnya nggak terlalu dipusingkan gitu. Yang dipusingkan adalah bagaimana Presiden Prabowo harus musibah Presiden Prabowo adalah punya pejabat bodoh, itu yang dikhawatirkan hari ini. Iya. Itu yang gila, pejabat bodoh. Nah, profesor doktor itu Bang, dokter-dokter semua itu. Iya dokter, tapi KPK-nya nggak jalan, nggak. Ini juga bagian mungkin terlalu mewah hidupnya, nggak pernah menderita, nggak sering jalan di trotoar Don. Sepatu miring, ini susah juga nih. Jadi hidup miskin gitu loh, sering jalan kaki, ya itu ojek naik. Kita hari ini naik ojek kemana-mana kan? Iya. Itu pengaruh juga, kadang-kadang itu penting juga dijaga gitu. Naik kereta gitu loh, susah antri juga, rasain gitu loh. Kadang-kadang makan juga terasa beli beras sendiri ke pasar, oh harga beras naik. Itu nggak kerasa sih pejabat sekarang itu. Jadi kalau melihat pertanyaannya Rafiq tadi, apakah akan cerah kebebasan kita atau Bukan cerah Bang, gelap. gelap atau gimana ya kan? Kegelapan atau cerah nih. Nah kan itu dengan konteks hari ini tentang kebebasan kita berekspresi, freedom of speech, freedom of expression. Yeah. Ya kan? Saya katakan begini, kalau seperti saya saja nanti ya kita ini udah begini karena sayang cinta pada negeri ini kita memberikan kritik. Bayangkan Don, kita nggak digaji Don. Kita bukan komisaris, kita bukan pejabat. Cari duit, ini ngamen cari duit sendiri gini Don. Kita masukin penjara dikasih obat kedua rasa gimana Don? Ya kan? Iya, repot juga hidup ini kalau begini. Ini ngeri kayaknya di podcast udah ini. cari duit sendiri. Liar banget ini. Aduh ampun kita. Bos, istri gue lagi hamil 7 bulan. Bos. Udah kemana-mana ini. Tapi kurang lebih gitulah ya. Maksud gue gini. Kalau ada pihak-pihak yang membungkam para influencer, para pegiat media sosial, mungkin termasuk juga pengamat politik, membungkam kami itu gampang. Caranya elegan lah. Jangan cara-cara pengecut, lempar molotov segala macam, jangan kayak gitu. Ya, Gimana bungkam caranya? kami dengan cara elegan. Gimana? Bungkam kami dengan kebijakan yang pro rakyat. Bungkam kami dengan hal-hal yang baik. Bungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Itu bungkam kami kayak gitu. Ya. Kita yakin kita pegiat media sosial akan memuji pemerintah 1000%. Gue juga males, bos. Kritik-kritik terus males. Jujur aja males. Tapi kan gimana ya, ngelihat guru nampar ini dikeluarin kan kayak gimana ya? Gue waktu SMP, SD, SMA itu, waktu gue ketahuan ngerokok ditampar, mau ngadu ke rumah, nggak bisa bos. Ditampar balik. Maksud gue hal-hal kecil kayak gini janganlah. Ini kan jadi membuat para rakyat, bukan pegiat media sosial aja yang mengkritik pemerintah. Rakyat semua seluruh Indonesia saat ini adalah mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya. Gitu loh. Jadi bungkam kami dengan cara elegan. Gue pengen juga bikin konten joget-joget, gini-gini, ya kan. Pengen juga, bos, gitu loh. Benar. Dan gitu nanti loh. kalau kebijakannya pro rakyat, jilat pantatnya Don. Kita jilat, bos. Dari pantat sampai ujung kaki, benar. Gitu loh. Kan gue juga pengen masuk endorsement gitu loh kan. Backup, apalagi tuh. Namanya tuh yang biasa dipakai tuh.
Skincare. Skincare, gua kan pengen masuk juga. Ini brand gak ada yang masuk, bos. Followers gua ratusan ribu, brand gak ada yang masuk satu Karena apa, pun. Don? Karena mencekam semua, Don. Hah? Mencekam di dalam. Iya gitu, gue juga mau gitu dapat kayak artis-artis lain dapat endorsement gitu loh. Benar, jadi bungkam kami dengan cara-cara yang elegan. Gue juga pengen bikin konten joget-joget. Ya, tunggu dulu bang, sebelum ke situ bang. Ini pertanyaan netizen juga. Sebelum abang kena teror, ada nggak upaya dari pemerintah itu buat ngelobi-lobi pendekatan persuasif gitu? Gak ada, makanya gue agak aneh juga ya. Hampir. Maksud abang Aneh. menunggu itu sebenarnya. Aneh tapi nyata atau aneh tapi gaib Lobby nih? maksudnya, don lo komisaris gitu. Atau apa gitu. Ya nggak ngajak ada. ngopi lah Ya, bang. minimal silaturahmi. Nggak ada. Nggak ada. Dan gue yakin apa yang gue sampaikan itu kan fakta. Iya. Yang teman-teman sampaikan, pegiat media sosial sampaikan ini di media sosial mereka masing-masing ini kan sebenarnya berita yang sudah ada, bos. Ya kan, karena kita nggak boleh berbicara fitnah, kita nggak boleh hoax segala macam. Berita yang sudah ada di media sosial, media online, media konvensional, kita narasikan kembali dalam bentuk visual, Ya, gitu iya. loh. Ini kenapa sih kebijakannya begini? Kenapa nggak begini? Kan kita ngasih solusi juga. Ini kan dampaknya bisa begini. Bener bangsat lo gitu kan. Kan gitu kan, biasa kan ngomong gitu kan. Kenapa sih nggak, kan simple, bos. Kenapa sih BGN anak sekolah dia tetap ada? Kan lucu, jadi kita kan jadi tanda tanya, bos. Buat apa kantin aja tutup di sekolah? Ini BGN jalan terus kan aneh gitu loh. Bulan puasa dibagi lagi. Nah, bulan puasa ada lagi gitu kan. Kita aneh. Begitu orang sekolah masuk dia libur. Ini unik bang ya. Jadi hal-hal seperti ini gimana ya? Iya. Nggak mungkin bos rakyat nggak mengkritisi. Jadi yang mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah itu bukan hanya gua, seluruh rakyat Indonesia. Ya, ya. Harapan kita sama, Bang. Hopefully yang tadi yang benar dibalas lewat kebijakan, Bang. Nah, iya. Tapi kalau di kampung aku, Bang, di Tapanuli Utara sana, apa yang Abang sampaikan tadi, angan-angan parcendol katanya. Angan-angan tukang cendol katanya. Enggak ya. Kita berharap pemerintah ke depan Bang, kebebasan berekspresi udah dikasih lampu kuning nih kan, hati-hati. Sebentar lagi daulat rakyat via pemilihan langsung akan via DPRD. Iya. Hah? Jadi ini pejabat heavy nih, Bang. Kalau kita lihat hari ini, Eksekutif happy. eksekutif heavy. Bang, ada nggak nanti, masih ada nggak nanti suara rakyat, Bang, tahun-tahun ke depan nih, Bang? ya kalau disahkan dong nggak ada lagi. Nggak ada. Tidak, maksudnya gini. Sorry, Bang, karena Abang kan punya lembaga survei juga, Bang. Iya. Nggak laku kan? Makanya ini banyak yang terganggu ini, Bang. Nah, intinya sih sebenarnya begini, kalau Gimana, Bang? kalau kebebasan tadi ya, yang saya khawatir gini, Don. Banyak orang nggak terdidik di kampung-kampung. Dia kan dirugikan negara, misalnya ada hukum polisi nih. Ternyata dia ada yang karena nggak punya duit, ya. Kemudian dia seolah dia nggak bisa beli hukum, dia dihukum kan. Karena dia nggak bisa suap penegak hukum lah, dia nggak punya duit. Habis itu cok-cok di media sosial, dia bilang tolol, bajingan, apa namanya, jahat, bangsat gitu kan. Masuk penjara juga itu, Don. Padahal dia kena kesal karena hukumnya nggak benar. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, itu bahaya itu. Karena pendidikannya nggak sampai Betul. sama kita. Kalau kita kan udah mulai memilih Diksi-diksi ya. diksi perasanya supaya nggak kejebak nih. Itu Mereka pun nggak. itu pun kita nggak boleh takabur nih, Don. Kadang-kadang kejebak juga khawatirnya Iya, kan. Nah, iya. tapi kita tetap jaga ini kan. Ini kita harus mengatur tata bahasa kita, dan ya, makanya kita sering gunakan Uganda tadi nanti ke depan, Konoha, Wakanda kan macam-macam. Nah, tapi orang kampung nggak Nggak paham. berpendidikan, Ya. anak SMA dia tidak diperlakukan adil secara hukum oleh polisi misalnya. Habis itu dia ngamuk-ngamuk di media sosial, dia curhat, masuk itu barang. Karena menghina orang. Nah, itu pasal ini akan liar di situ nanti, yang khawatir banyak orang masuk penjara akhirnya. Itu yang kewalahan nanti itu, Don. Jadi kemarin ada juga yang mengatakan, Don, lu konten-konten lu hapus-hapusin. Karena konten-konten lu, ini kan setelah gue pelajari, rupanya KUHAP dan KUHP yang Tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut. Tidak rupanya berlaku ke depan. surut. Itu berarti konten gue biarin aja. Nggak perlu dihapus, Don. Konten abang udah nggak tot. Ada agak dikurang-kurangi. Kecuali gue membahas negara Uganda. Ya, Baru gue tai-taiin lagi. Berarti nanti penutupnya itu ada tulisan cakep gitu ya. Udah nggak tot. Gua sih berharap konten gua ini bakal memuji pemerintah dengan kebijakan yang baik. segala Sebenarnya macam. satu lagi yang muji gampang tuh, Don. Tolong turun, kalaupun nggak naikkan misalnya listrik, tolong gratiskan gitu loh, Don. Nah, itu kita puji dan Buset ya, kita jilat itu. Ya, jilat itu. Karena di era rezim sebelumnya naik Iya, terus, cuma naik celana terus. pendek Bukan yang naik, jilat Don. lagi bang, kulum kayak gitu. Iya. Jadi tiba-tiba harga BBM turun gitu loh kan. Iya. Masa di Malaysia bisa 7.000 per liter, kita nggak bisa gitu loh. Iya. Kayak Kemudian token listrik kita turun. Betul. Karena rezim sebelumnya tiap bulan token listrik naik. Cuma yang nggak naik di rezim sebelumnya celana pendek aja, Don. Semua naik. Nah, ini kalau pemerintah sekarang celana pendek turun terus Turun, semua. iya. Wah, kita harus puji juga. Betul. Artinya BBM naik, pajak turun, ya kan, BBM turun.
listrik turun semua, jadi nggak naik-naik. Banyak kok konten-konten gue memuji pemerintah, banyak. Banyak, bro. Gue nggak juga semua langsung nyinyir, enggak. Yang bagus kita sampaikan bagus, ya kan? Waktu zaman lu gimana menurut lu pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya? Bagus, yang bagus gue katakan bagus. Pembangunan segala macam ada, segala macam walaupun utang makin numpuk, ya kan? Tapi ada barangnya gitu loh kan? Iya. Harus kita puji juga. Jadi nggak juga gue benci banget dengan Pak Jokowi, nggak juga gitu loh. Ada yang bagus kita sampaikan bagus, yang buruk banyak gitu kan? Yang bunyi di persidangan, fakta persidangan juga banyak. Banyak gitu. Itu juga. Gitu. Jadi Nah, kembali kepada apa tadi? Daulat rakyat. Daulat rakyat ya. Rakyat yang berdaulat ya. Intinya sebenarnya kalau persoalan ini DPRD ya, dipilih DPRD, pilkada ya. kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, ada geser ini, Kak. Kita geser dikit ya. Sedikit di penghujung nih, Pak. Penghujung Sama ya. ini, demokrasi Nah, juga. Itu kan begini. Jadi begini soal ini, saya soal apakah terganggu pariuk nasi saya. Pasti. Nah, ini nggak ada urusan juga sebenarnya. Kita hari ini bisa hidup kok. Oh gitu. Nggak ada pilkada ini. Survei apa? Kepuasan ini, kebahagiaan orang, Kebagian rakyat, kebagian rakyat yang bahagia gitu. Itu kan bisa juga. Nah, maksudnya ya kita bisa cari makan sendiri lah. Iya, banyak kakak lah kita, Iya. apalagi orang Minang, bro. Iya, Keren, bro. jual Bisa beras hidup di mana kayak, aja. kan bisa jual beras, jual Iya, apalah iya, gitu kan. iya, Itu kan kalau kepercayaan ke Konghucu itu kan ada 3 itu. Iya, iya. Kalau militer hilang nggak apa-apa, rakyat nggak makan nggak apa-apa, dia cari makan sendiri. Tapi kepercayaan hilang, Nah, itu itu yang repot. Yang 2 boleh hilang, yang ketiga nggak boleh hilang kepercayaan kan. Nah, kembali kepada yang tadi soal pilkada via DPRD ini kan Indonesia ini, kita ini kan sebenarnya belum matang. Kita ini sedang mencari pola kan. Ini kayak sehari ini mundur tapi nggak cantik. Nah. Harinya poco-poco tadi kan. Coba dulu nampaknya indah dunia seperti ini. Dulu kan kita kan waktu itu DPRD yang pilih bupati wali kota. ya. Jadi kita akhirnya lama-lama jenuh, bosan. Udahlah pilih langsung rakyat aja. Nah, dipilihlah langsung rakyat, itu berlangsung udah hampir 20 tahun kan fase ini. Iya. Ternyata ini barang juga lama-lama bosan. Capek bosan juga. Nah, akhirnya nampaknya kita kembalikan ke DPRD lagi nih. Ini kayak kain sarung nih, muter-muter lagi. Jadi kita mencari sistem yang ideal menurut kita, maju mundur tapi nggak cantik. Nah, ini yang sedang kita, negara ini seperti ini kondisinya sekarang, nggak stabil apa ya, sedang mencari pola yang indah dalam hidupnya, ideal labil gitu loh. Sistem yang gonta-ganti gitu loh. Nah, dulu lahirnya langsung karena DPRD itu. Saya cerita loh Don, kasus nih, anggota DPRD Provinsi di Gorontalo, 7 periode. Di zaman itu kan yang jadi bupati itu kan dari, kalau nggak Golkar ya militer lah, purnawirawan ya. Yang jadi bupati di zaman itu, termasuk kabupaten saya Junjung tuh militer semua, jarang yang sipil. Dia pernah satu hari kata dia, mereka ini seluruh anggota DPRD-nya itu pergi ke Batam. Apa yang terjadi di Batam? Perintahnya belanja elektronik sepuasnya. Kalau Doni udah kebayang nih, apa aja nih, kamera ya kan? Udah di list nih kan, apa mau dibeli kan? Handphone kan? Laptop. Karena waktu itu patokannya Batam kan. TV kan, kulkas, kaya juga kita dan pulang dari situ dan pokoknya sepuasnya, beli aja. Lalu? Nah, habis itu kan transportasi dibiayai, hotel dibiayai, semua pastilah kan maintenance-nya. Nah, tidak sampai di situ ternyata. Untuk pemilihan finishing touch terakhir, itu hitung suara lagi, budget lagi. Gila itu duitnya. Jadi kalau bicara tentang efisiensi, ini kan katanya kan pilkada rakyat sama pilkada sama DPRD efisiensi kos kan. Ya. Kos. Ini kan ibarat bahasa Minangnya ini kan cigak ganti baru ini. Ini persoalannya bukan di situnya sebenarnya. Apa artinya yang itu? membuat pilkada itu mahal bukan karena baliho, bukan karena spanduk, bukan karena saksi, bukan bayar konsultan, bukan bayar survei. Yang membuat pilkada mahal Politisi itu sendiri. calonnya sendiri kok. Yang melakukan finishing tax pada Money politik. maghrib, put buying money politik. Iya. Subuh-subuh itu dia yang buat mahal kok. Kok pemilih sistem yang Setuju, disalahin? Benar. Ini kan itu yang saya bilang tolol gitu loh. Jadi kalau dibilang kos politik akan lebih rendah, biaya politik atau biaya segala macam dari pemerintah akan lebih rendah ketika. Sebentar, Dan. Tolol masuk nggak Pak KP ya? Oh enggak, aman. Kan menurut keyakinan saya. Nanti kan bisa ya, diedit. bisa tidak. Bisa ya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang biaya politiknya mahal atau pemerintah mengeluarkan sama aja, lo kertas suara sama aja segitu-gitu juga kan? Ya. Biasa-biasa aja gitu loh. Pemilihan DPRD yang gue takutkan adalah money politiknya pindah ke DPRD.
Jadi yang bermain mereka semua dan kita udah tahu. Jadi kayak orang-orang kayak misalnya lu gitu pengen nyalon bupati udah nggak bisa, Bos. Bisa. Lu nggak bakal kenal, lu nggak kenal orang DPRD sono, lu punya nggak ordal. Mainnya ke ketum dong. Ordal iya. Siapa yang mau calonkan udah, lu sepakat bersama aja. Nah itu yang pertama, Don. Nggak ada lagi pembagian jilbab gratis, Don. nggak ada. Ya ada. Apa buku yasinan? Nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi dibohongin rakyat. Karena udah pintar bohongin rakyat ya. Nah, satu lagi yang tadi itu masalah di situ. Jadi sistemnya yang efisiensi itu nggak akan nyambung, jaka sambung nggak akan nyambung. Justru dalam politik no freelance, nggak ada makan siang gratis. Jangankan jadi itu dan itu jadi komisaris jadi apapun itu pakai uang semua. Jadi pejabat sekarang apa nggak pakai uang, ya kan? Ya. Nah apalagi ini mau jadi bupati, jadi gubernur, katanya akan gratis itu. Saya nggak ya, menurut keyakinan saya nggak akan ada terjadi itu. Benar. Sedekah subuh itu. Jadi yang harus di-highlight adalah benar kayak kata Bang Pangi tadi sampaikan, yang bikin biaya politik ini mahal sebenarnya adalah politisi sendiri. Tidak mengedukasi rakyatnya. Semua pengen menang, dilakukan segala cara, yang penting menang, megang kekuasaan, balikin modal. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi merajalela. Karena Nah, ada nggak bupati yang miskin terpilih? Ada. Ada nggak calon yang habis duitnya nggak kepilih? Banyak. banyak. Artinya apa? Tinggi efisien atau tidak efisien? Saya nggak klik di sini sebenarnya. Yang kedua, persoalannya tidak sampai di situ segampang itu. Ini kalau udah terjadi nanti, ya, ini menggali kuburan masing-masing partai politik ini. Kalau terjadi persekongkolan jahat nih, misalnya hari ini udah bersekongkol nih, misalnya Gerindra, Golkar, PKB, Golkar, PKB, sama Nasdem misalnya. Bukan Nasdem yang kemarin. Yang ketemu kemarin satu lagi PKB, Golkar, PAN, sama Nah, Gerindra. Kalau mereka ini aja sudah satu komando, ya kan? Itu partai lain digali kubur masing-masing. Memang ada PKS nanti akan jadi bupati. Saya nggak kebayang PKS akan punya bupati gitu loh. Kalau udah bersekongkol gimana? Iya. Jangankan gitu, waktu MD3 aja kemarin Don yang Iya. milik pimpinan DPR nggak dapat Nggak dapat PDIP PDI. satupun. 2014. Hancur semua, hilang semua. Alat kelengkapan nggak Nggak ada dapat. rampasan perang di DPR. Alat kelengkapan lepas semua. Apalagi bupati, wali kota, gubernur. Kalau udah Nah, bersekongkol. ini menarik ini. Ini menarik harus Itu nggak dikupasin. dibahas sama orang. Partai-partai itu kecil itu akan kasihan. Sekarang kan masih ada PKS kursinya bupati, wali kota. Masih ada. Demokrat masih Gubernur ada. Masih ada gubernurnya. Sumbar. Ya, Demokrat masih ada. PAN masih ada. Nah, persekongkolan seperti ini nggak kompetitif, nggak sehat. Itu yang menurut saya nggak fair nanti ke depannya. Makanya ada partai nanti mungkin nggak punya kepala daerah. Ya. Ada yang partai dominan mayoritas Dominan. karena hegemoninya kuat. Kayak di Bali mungkin ya. Semua kepala daerahnya pasti PDI gitu. PDIP udah pasti kepilih kan? Iya. Ya. Berarti ini mempersempit kompetisi di tataran elit aja lah Bang ya. Iya itu. Jadi makanya kalau bicara tentang kan selalu dikaitkannya karena biaya yang mahal. Kemudian sistem jadi rusak kualitas demokrasi karena rakyat bisa dibeli, ya kan? Nah, terus banyak yang tersandra kasus hukum hari ini. Ya. Kan itu judulnya lagunya. Kaset usangnya begitu kira-kira. Tapi menurut saya banyak juga calon gubernur yang kere kepilih sekarang. Ya. Saya ke contoh Mahyeldi itu tuh paling kere loh itu. Mahyeldi masih harus. Buya. Sumatera Barat itu nggak ada duit banyak-banyak habis begitu. Paket hemat itu percaya sama saya, karena saya saksinya. Paket hemat nggak sebesar-besar yang dibayangkan. Bisa jadi gubernur juga. Nah, maksud saya yang ketiga nih Don. Ini saya udah tulis ini. Ini nanti saya lihat di HP saya 2010 saya udah nulis di Kompas tuh. Kemunduran demokrasi 26 Desember. Kalau waktu zaman itu orang nulis di Kompas, di zaman itu kan nggak kaleng-kaleng juga. Iya. Itu kan selektif banget itu, Iya. kompetitif. Betul. Wah, saya udah nulis Don. Iya. Kemunduran demokrasi. Pilkada dipilih oleh DPRD, ya kan? 2010 saya nulis itu. Masih sekarang masih relevan. Satu lagi, jangan bermimpi. Cium pantat saya nanti kalau nggak percaya. Kalau jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Mereka akan turun menyapa, menyalami, bertemu dengan rakyat. Oh, udah nggak lagi, bakal. nggak akan lagi. Sumber kekuasaannya geser, Bos. Udah di parlemen. Iya. Udah nggak ada lagi. Buat cium pantat yang ini lagi, nggak usah rakyat lagi. Ngapain saya salaman rakyat? Ngapain saya cipiki-cipiki? Turun, menyapa, menyalami, bersalaman, tidur di rumah warga, ngapain? Makin berjarak dengan rakyat, Masih mereka ikut nggak dengar omongan rakyat karena mereka semua di DPR. Itu yang nggak ngerti mereka diskusi sama saya. Ya. Mereka nih nggak ngerti demokrasi, nggak ngerti efek. Setiap hidupnya ada pilihan, ada konsekuensi yang nggak main-main setelah itu. Maka jangan salahkan nanti pemimpin nggak sama rakyat, nggak dekat sama rakyat, nggak mau turun ke bawah. Jangan salahkan. Itu namanya telat namanya berpikir.
Sip. Itu udah kita Ini pikirkan. Udah di penghujung waktu Wah, kita. padat ini. Apa perlu nggak closing statement? Gak usah kayaknya. Gua udah closing statement gue tadi. Kayaknya Bang Doain Salim aja, Doair mau nggak statement. closing statement Bang? Suruh doa aja, saling Ayo doa sini, Bang. suruh statement. Apa kayak harapannya terhadap pemerintahan Sini Bang. Presiden Prabowo Subianto? Duduk lu situ dong, situ. Iya. Nah. Ayo Salim. Masih bisa nggak? Iya, Bang? kalau Salim masuk ngeri nih. Masuk. Bangsat Masuk aja gitu mana. kan. Mainkan bibir dikit Salim. Ya. Apa closingnya? Apa, Terserah terserah lo. Iya, closing. Apa nih? Terserah. Closing statement. Closing statementnya apa ya? Pokoknya teror ini yang kita alami itu tidak membuat kita berhenti bersuara. Buat yang neror, pengecut lu semua, tai. Mantap, 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 mantap. Kita tunggu berikutnya. Ya, ya, ya.